Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Novita Sandra, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Di video ini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, yaitu Bapak Abdul Hakim, SHIMH, dengan tema dan sekaligus satu pertanyaan utama mengenai peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 7 Asas Umum. Korupsi adalah suatu tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah kerjasama yang melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain atau masyarakat dan negara. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum dan menguntungkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun denda, 200 juta dan maksimal 1 miliar. Pembahasan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disahkan dan diundangkan pada 6 Agustus 1999 di Jakarta oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Kolusi menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 akan dikenai sanksi berupa pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Nepotisme menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya langsung saja kita wawancara salah satu anggota DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah berada bersama Bapak Abdul Hakim, SHIMH, dari fraksi Partai PKB selaku anggota DPRD yang akan saya wawancara seputar apa sih peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, jadi pertanyaan pertama saya, semenjak kapan Bapak menjabat sebagai anggota DPRD dan menjabat sebagai apakah Bapak di DPRD? Kenapa Bapak menyibukkan diri untuk berpolitik dan sekarang ini partai apa yang sedang Bapak ikuti? Ya, saya berkiprah di dunia politik sejak tahun 2012, 2 tahun setelah lulusan saya sebagai mahasiswa. Akan tapi proses pencalonan dimulai tahun 2014, akan tetapi nasib lagi-lagi belum memihak pada saya yang akhirnya waktu itu belum jadi. Dan alhamdulillah di 2018 kita ada namanya proses PAW, pergantian antar waktu, yang mana kader yang saya ganti karena bermasalah di internal itu sendiri. Jadi saya masuk di DPRD mulai tahun 2018, setelah itu 19 ketemu dengan pemilihan legislatif lagi yang alhamdulillah sampai saat ini jadi, dan sampai periode 2024 saya di Partai Kebangkitan Bangsa sebagai wakil ketua Dewan Pengurus Cabang, yang mana kalau di sendiri, saya waktu itu jadi ketua fraksi 2,5 tahun kemarin. Kalau kaitannya dengan komisi, saya kaitannya dengan keuangan, yang mana keuangan itu menangani pajak, menangani
apapun kaitannya dengan pertanian, kaitannya dengan pupuk dan sebagainya, itu yang ada di Komisi 2. Adapun kaitannya saya masuk di partai politik gitu. Iya. Sehingga saya masuk di partai politik karena memang di saat kuliah saya juga ambil jurusan siasat jinayah, yang mana siasat jinayah itu sendiri tidak lepas, tidak jauh beda dengan hukum siasat. Nah, jadi nggak jauh beda dengan partai politik, yang mana saya di kampus sendiri sudah masuk di organisasi, kita sudah terbiasa bermasyarakat, yang akhirnya itu memotivasi saya sehingga pasca kuliah, pasca di masyarakat, saya terjun di partai politik. Itu jadi merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah karena sudah proses panjang yang sudah saya lalui. Mulai tahun 2004 saya sudah di organisasi, yang mana sudah 10 tahun, yang sehingga ketika saya hari ini menjadi DPR bukan suatu hal yang singkat, ujuk-ujuk, dan menjadi DPR tidak seperti itu, memang prosesnya panjang. Itu berarti menjadi seorang mahasiswa harus ikut berorganisasi ya Pak? Iya, kita sebagai mahasiswa ya memang seyogyanya mengikuti proses perkuliahan mulai semester 1 sampai semester 4 sampai semester 8. Akan tetapi keilmuan yang kita dapat di bangku kuliah itu menurut saya waktu itu belum cukup, akan tetapi perlu adanya tambahan, yang mana kita mengikuti organisasi ekstrakurikuler yang ada di kampus. Contoh organisasi ya, kalau ngomong masalah kampus negeri tentunya banyak, mulai dari PMII, HMI, GMNI, IMN dan sebagainya, semua sudah lengkap. Tinggal kita sebagai mahasiswa membutuhkan enggak, ketika sebagai mahasiswa nanti terpikirkan enggak ketika kita setelah dari mahasiswa. Saya yakin semua organisasi yang dulunya kita geluti di mahasiswa itu sangat berpengaruh kita untuk menjalankan kehidupan di masyarakat, bermasyarakat ya. Kalau kita hanya sekedar membaca atau sekedar kuliah, saya yakin mungkin pintar dengan IP 39 atau 4 kita cukup menjadi dosen atau guru yang ada di masyarakat. Akan tetapi dengan punya kelebihan sebagai mahasiswa itu sendiri, di situ nanti banyak pilihan sebagai mahasiswa yang pernah sekolah di mahasiswa itu sendiri, nanti entah terjun tidak hanya sesuai dengan jurusan, seumpama yang hari ini Mbak Novi nanti juga tidak hanya ketika jadi mahasiswa sarjana hukum tidak serta-merta harus menjadi pengacara atau notaris dan sebagainya. Di situ terbuka lebar karena itu tidak semuanya yang waktu kuliah jurusan S.A terus keluar dari itu jadi yang sesuai dengan harapan waktu kita awal masuk kuliah. Di situ nanti terbuka, kita banyak teman, kita banyak saudara yang sudah kelulusan, nanti kita punya senior-senior yang mana kita ajak diskusi, yang mana kita nanti cocoknya di mana, yaitu yang nantinya kita geluti. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Bapak ini kan dari partai PKB. Yeah. Apa motivasi Bapak dan kenapa Bapak lebih memilih partai PKB dibanding partai-partai yang lain? Yeah. Saya memang sejak masuk partai politik, saya cenderung ke Partai Kebangkitan Bangsa karena visi dan misinya itu sendiri yang mendirikan katanya dengan partai PKB, notabene waktu itu pengurus Nahdlatul Ulama, yang mana kebetulan saya sebagai kader Nahdlatul Ulama mengikuti, menyepakati bahwasanya perjuangan-perjuangan yang ada di PKB memang isinya, visi misinya tidak jauh beda, hampir sama semuanya, yang mana memperjuangkan nadiyin yang ada di masyarakat, khususnya daerah Mojokerto. Kalau saya ngomong sebagai DPRD Kabupaten Mojokerto, tentunya itu yang
tidak saya dapatkan di partai-partai lain. Karena memang meskipun nantinya kita jadi DPRD di partai lain, akan tetapi visi misinya tidak sama, saya yakin nanti kecewa dan tidak bisa sesuai harapan visi misi ketika waktu pencalonan. Alhamdulillah saya setelah jadi DPR itu sendiri, DPR PKB, saya bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Nahdien, keinginan saya, cita-cita saya untuk memfasilitasi, untuk menyuarakan aspirasi Nahdien yang ada di Kabupaten Mojokerto, khususnya di dapil saya itu sendiri. Karena di situ memang banyak PR yang kalau kita tidak masuk di parlemen, tidak masuk sebagai anggota DPR, itu memang sulit. Meskipun di Kabupaten Mojokerto anggarannya hari ini hampir 2 triliun. Tetapi anggaran banyaknya seperti itu, kalau kita tidak masuk di dalamnya sebagai anggota DPR, kita tidak bisa kontribusi, kita tidak bisa berjuang lebih maksimal, kita tidak bisa menentukan yang mana untuk Kabupaten Mojokerto baiknya seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita bisa menjadi anggota DPR. Salah satunya itu, tidak harus menjadi bupati ya, karena temanya ini anggota DPRD. Ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya kita langsung ke tema, Pak. Iya. Jadi menurut Bapak sendiri, seberapa tinggi tingkat kolusi dan nepotisme di kalangan masyarakat Indonesia ini? Apakah tidak ada solusi atau penyelesaian atau bahkan dengan cara-cara yang efektif mungkin agar tingkat korupsi di Indonesia ini menurun gitu, Pak? Menurut pendapat Bapak sendiri bagaimana? Iya. Angka korupsi itu sendiri dilihat daripada periodisasi kita di masa-masa presiden sebelumnya. Memang itu puncak-puncaknya korupsi, karena memang penegak hukum yang ada di Indonesia ini sendiri waktu itu belum ada KPK, belum ada LSM seperti sekarang ini. Sekarang sudah jauh beda ketika eranya Pak Jokowi. Sistem-sistem yang mana dulunya dianggap sebagai celah untuk korupsi, hari ini sudah banyak perbaikan, sudah banyak istilahnya revisi-revisi supaya celah-celah itu ditutupi dengan sistem-sistem yang hari ini bicara kaitannya dengan pengusulan, penganggaran, semua serba terbuka, semua serba diawasi, baik secara kelembagaan LSM, baik secara penegak hukum, baik KPK itu sendiri sudah sangat masif. Apalagi di tahun-tahun hari ini, di tahun-tahun 2022 ini, dengan medsos yang menggeliat, akhirnya semua bisa mengawasi, baik masyarakat itu pun sendiri. Untuk itu kaitannya dengan kolusi ini sendiri sudah banyak perubahan, meskipun tidak menampik kemungkinan masih ada di sana di sini, akan tapi sudah menurun drastis, ditekan sehingga mungkin pencapaian kalau waktu itu bisa dikatakan 80%, hanya hari ini ya tinggal 20% atau berapa. Kita memang belum bisa menyelesaikan secara utuh, akan tapi perjalanan sistem-sistem itu sendiri, perbaikan dari sana sini, dari hulu hilir ini di era Pak Jokowi ini sangat luar biasa. Adapun dengan usulan-usulan yang waktu itu dianggap sebagai celah untuk kita korupsi, untuk orang-orang di politik maupun di birokrasi, akan tetapi hari ini sistem yang bicara. Contoh dengan pengadaan barang semua berbasis lelang, meskipun hari ini pengajuan pokok pikiran segala macam diajukan dengan sistem jauh-jauh hari, dan di situ adanya SPID. Jadi semua ini sudah bisa diawasi, masyarakat sudah bisa mengawasi, akses juga bisa dilihat oleh masyarakat. Tentunya ini minimalisir adanya praktek KKN itu sendiri. Baik, untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme kan tidak hanya terjadi di instansi tingkat nasional atau negara, tetapi
banyak terjadi di lingkungan atau unit kantor, terlebih lagi nepotisme yang memang masih kental dan familiar dilakukan oleh pejabat kelas atas. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Iya, kalau saya mengamati sebagai pejabat yang ada di daerah, itu memang tidak yang diamati oleh masyarakat yang ngomong masalah ini. Lihat dari kegiatan-kegiatan kita selalu terbuka, selalu ada tahapan-tahapan, ada musrembang, ada musrembang kecamatan, ada musrembang kabupaten, itu pun terbuka semua, dilibatkan baik kaitannya dengan kepala desa, baik kepala dengan dinas, DPRD, dan bupati sendiri duduk bersama kaitannya dengan membahas kaitannya program-program Kabupaten Mojokerto yang di tahun ke depan. Untuk itu apapun yang sudah tercatat dan semua diketahui oleh masyarakat, baik media maupun penegak hukum, dan menghadirkan KPK itu sendiri, kita berkomitmen secara kelembagaan semuanya bagaimana tingkat korupsi, kolusi yang ada di pemerintahan, baik di masyarakat ini saling bahu-membahu, bertekad supaya dari tahun ke tahun kaitannya dengan penyakit masyarakat KKN itu sendiri, supaya ada angsur-angsur hilang dari muka bumi ini. Bagaimana dengan relevansi korupsi, kolusi, dan nepotisme? Apakah yang melatar belakangi tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut Bapak? Iya, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu memang terjadi karena memang gaya bisa dikatakan gaya hidup, bisa dikatakan gaya dari personal masing-masing, tidak kesemuanya. Tetapi korupsi itu sendiri memang adanya kesempatan, adanya ruang yang dimana anggaran ada, pengawasan kurang, itu yang menyebabkan timbul awalnya daripada korupsi. Dengan ditekannya pengawasan itu sendiri, dengan sistem yang sudah saya katakan di awal tadi, saya yakin korupsi berangsur-angsur ya, karena LSM sendiri ini hari ini memang tidak sedikit, banyak, itu cukup membantu kita sebagai DPRD dalam segi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan undang-undang. Salah satunya, satu tadi ada fungsi pengawasan, bagaimana kita dari tahapan-tahapan penggodokan terkait masalah APBD ini sendiri kita teliti dari awal, kita bahas secara seksama supaya apa yang sudah diamanahkan oleh masyarakat ini kaitannya dengan uang APBD, pajak, dan dari kita pungut daripada masyarakat itu sendiri, biar kita kembalikan ke masyarakat, digunakan untuk kaitannya dengan pembangunan, kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat yang ada di Mojokerto itu sendiri. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak, Bapak ini kan menjabat sebagai salah satu anggota DPRD ya. Bagaimana jika Bapak melihat atau mengetahui secara langsung bawahan atau atasan Bapak sendiri yang melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme, apa tindakan yang akan Bapak lakukan? Iya, di partai sendiri ini memang ada istilahnya bimbingan teknis. Bimbingan teknis itu sendiri dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan SDM daripada kader-kader kita. Bagaimana salah satunya kaitannya dengan materi korupsi dan sebagainya. Itu mencegah langkah awal supaya kader-kader kita tidak terjebak di korupsi itu sendiri. Ketika apa yang sudah kita upayakan, adanya BIMTEK, salah satu materinya kita sudah sampaikan, terus masih ada dari salah satu kader kita yang masuk ranah itu, kita tugasnya adalah pencegahan. Di awal kita mengingatkan supaya kader kita tidak sampai terjerumus di wilayah itu. Ketika
ada salah satu kader tidak hanya mencoreng dia selaku personal, tapi semua nama lembaga Partai Kebangkitan Bangsa itu dipertaruhkan. Maka dari itu kita pengurus BPC tidak segan-segan memanggil, mengingatkan, bila perlu di SP supaya kader tersebut tidak sampai melangkah jauh dengan jebakan-jebakan korupsi nepotisme itu sendiri. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan yang utama, Pak. Menurut Bapak, apa sih peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN tersebut? Peran partai politik sendiri sudah saya sampaikan di sebelumnya. Kita sebagai kader yang ada di partai politik sendiri, bagaimana sering-sering berkoordinasi, karena kunci awal kita sebagai kader terbaik, kader yang baik, taat kepada, loyalis terhadap partai itu sendiri, memang tidak lepas dari sering-sering berkoordinasi itu sendiri, supaya nantinya kita memperjuangkan aspirasi masyarakat sendiri biar sesuai apa sih yang menjadi keluhan masyarakat, apa sih yang menjadi sebuah kader masing-masing. Contoh, kalau di Partai Kebangkitan Bangsa ini ada beberapa yang kita perjuangkan, baik di pondok pesantren, guru-guru, atau madrasah, itu yang lahan garap kita supaya mencerdaskan anak bangsa kita. Meskipun kita memang tidak bisa merangkul semuanya secara keseluruhan. Seumpama saya di Dapil 3 Sukabumi Trawulan, akan tetapi di situ ada beberapa elemen-elemen mana-mana yang krusial, yang mana-mana yang nantinya untuk anak didik kita, untuk penerus bangsa ini supaya mendapatkan istilahnya pendidikan yang layak, untuk pendidikan baik secara agama maupun secara formal. Itu yang nantinya membentuk kader-kader sebagai warga berbangsa dan negara, tahu betul dasar nantinya kita apa yang kita lakukan. Karena dari upaya kaderisasi tadi kita melahirkan kader-kader yang di situ tangguh, yang mana nanti Indonesia ini butuh sekali generasi penerus. Kalau kita dari awal tidak sampai mempersiapkan kaitannya dengan itu, takutnya generasi yang nanti yang akan datang malah banyak penurunan dan nanti tidak bisa mengelola kaitannya dengan negara itu sendiri. Untuk itu saya berpesan bagi teman-teman yang hari ini masih kuliah supaya ya tidak hanya serta-merta belajar, proses belajar mengajar, akan tetapi ya tetap memikirkan bagaimana generasi nantinya setelah pasca kuliah ini biar nanti bisa berperan di masyarakat, baik secara keilmuan maupun memperjuangkan atau gabung di partai politik. Karena di partai politik sendiri tidak semuanya tidak akan kotor, semuanya tidak tergantung persuasi mana yang kita bisa melihat, karena tinggal siapa yang mengatakan kalau orang itu memang yang dilihat salah dari tokoh yang kemarin-kemarin telah korupsi, ya orang melihatnya pastinya berbeda. Oh, ini partai politik ini jelek, partai politik itu korupsi dan sebagainya. Itu tinggal sudut pandang kita aja. Karena apapun yang menyangkut dengan hajat halayak yang ada di masyarakat, semua itu dilahirkan daripada partai politik itu sendiri. Karena prosesnya kita dengan partai politik itu sendiri nanti menelurkan sebuah kebijakan, menelurkan sebuah pemimpin baik di presiden maupun DPR, bupati, semuanya itu melalui partai politik. Kalau kita sebagai anak bangsa jauh-jauh dari politik, nantinya tanggung jawab kita untuk keluarga negara ini kalau dipegang orang-orang yang tidak pada bidangnya, takutnya malah menyesatkan. Itu dari awal kita harus jangan sampai punya rasa acuh-acuh terhadap partai politik sendiri. Baik, terima kasih Pak.
Mungkin ini untuk yang terakhir, sekedar motivasi atau sedikit kata-kata dari Bapak sendiri untuk kita semua masyarakat Indonesia, mahasiswa, terutama mahasiswa hukum, dan agar negara kita terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, terima kasih untuk motivasi hari ini untuk adik-adik IMM. Setidaknya dengan kita dari awal yang masuk di dunia politik itu sendiri, kita mengikuti sejak awal, kita berperan mulai daripada mahasiswa sampai nantinya setelah pulang dari masyarakat kita masuk di partai politik. Saya yakin perpolitikan yang ada di Indonesia ini akan lebih baik daripada yang saat ini yang megang pimpinan bupati, presiden, DPR-nya itu sendiri dari kalangan yang memang kurang berpendidikan. Karena itu nanti di situ sangat menentukan produk-produk, baik peraturan daerah, baik kebijakan-kebijakan yang nantinya ditelurkan ketika saya yakin itu yang melakukan menjadi DPR, menjadi bupati, presiden, teman-teman dari mahasiswa khususnya hukum. Nah, itu nanti saya yakin di kebijakan-kebijakan yang ditelurkan nantinya akan lebih sangat bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena mohon maaf, karena yang di DPR sendiri tidak serta-merta 100% itu yang jadi ya, terus latar belakang pendidikan yang bagus. Itu macam-macam, ada yang memang pendidikannya yang SMA, ada yang kebetulan hanya tenar sebagai kepala desa, atau suami atau istrinya kepala desa yang itu punya popularitas, punya modal itu tanpa diimbangi dengan SDM. Akhirnya ketika menjadi legislatif, menjadi bupati dan sebagainya, di situ kebijakan nantinya kurang kreatif, kurang memihak pada masyarakat. Itu himbauan atau motivasi dari saya. Ayolah teman-teman pemuda, janganlah kita acuh tak acuh, janganlah kita lihat partai politik ini dari masa kelamnya. Kita punya cerita sendiri, kita punya impian sendiri supaya merubah perpolitikan atau perwarganegara ini supaya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Baik, mungkin motivasinya cukup memotivasi kita semua. Terima kasih ya Bapak. Mungkin cukup sekian wawancara hari ini mengenai peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau pengucapan saya yang salah dari tadi Bapak atau menyinggung. Sama-sama. Ya, terima kasih. Dan mohon maaf mengganggu waktunya di waktu puasa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme pada era Jokowi saat ini sudah menurun karena dengan kecanggihan teknologi saat ini orang dapat memantau satu sama dengan yang lainnya. Terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat kelas atas sudah cukup berkurang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi karena gaya hidup dan kurangnya pengawasan. Dalam partai politik sendiri pun sudah diberi bimbingan dan juga bimtek agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN adalah sebagai kader harus sering berkoordinasi dan berkontribusi sebagai perjuangan aspirasi masyarakat dan mengerti apa keluh kesah dari masyarakat kita sendiri. Dan motivasi terakhir dari Bapak DPRD kita sebagai masyarakat Indonesia dan mahasiswa, terutama Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Malang, harus menjadi contoh yang baik. Dan kita selayaknya generasi muda harus menghindari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme agar negara kita ini bersih dari hal tersebut. Mungkin sekian, semoga wawancara dalam video ini dapat menyadarkan pengetahuan serta penerapan langsung oleh semua warga negara Indonesia agar terhindar dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.